Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan sambung pembahasan masalah zakat, dan kita sedang membahas benda-benda yang wajib dizakatkan. Dan yang sudah kita bahas yaitu zakat emas dan perak, lalu zakat ma'adin dan rikas, yaitu barang tambang dan harta karun atau harta terpendam peninggalan masa-masa jahiliyah atau kekafiran. Dan yang terakhir kemarin kita bahas zakat tentang harta dan tentang barang perniagaan. Minggu yang lalu kita bahas zakat perniagaan. Jadi orang-orang yang melakukan atau berniat melakukan jual beli atau berniaga, maka apapun yang dia niagakan maka diwajibkan zakat. Dan ada syarat utama, ini saya ulang sedikit untuk tidak lupa. Ada syarat utama kapan orang berdagang itu diwajibkan zakat, yaitu yang pertama, dia berniat untuk melakukan dagang. Jadi walaupun banyak barang yang dibelinya, tetapi hanya untuk simpanan sendiri, tidak diperdagangkan, walaupun harganya melebihi nisab, maka tidak ada zakatnya. Beli barang kelontong banyak, tapi semuanya dipakai untuk pribadi atau tidak diniatkan untuk didagangkan, tidak ada zakatnya. Kemudian sampai nisab zakat perdagangan dikiaskan ke emas, yaitu 85 gram emas, atau ke perak 595 gram perak. Dan nisab dagang itu dihitung mulai dari modal pertama kali berjualan kalau sudah melebihi nisab. Jadi kalau bapak ibu berdagang dengan modal 100 juta, berarti dari modal pertama berdagang itu sudah mencapai nisab, karena nisabnya 85 gram. 85 gram itu kalau 1 gram 1 juta, berarti nisabnya 85 juta. Sedangkan kita berdagang dengan modal pertama 100 juta. Dari modal pertama sudah mencapai
nisab. Ya, jadi jangan mengira bahwa nisabnya dihitung dari keuntungan hasil dagang, tidak. Bukan begitu. Nisab itu dihitung dari modal perdagangan awal. Kalau sudah melebihi 85 juta, dari jualan pertama sudah dihitung terkena nisab. Tinggal tunggu syarat berikutnya, yaitu mencapai haul, tunggu setahun. Jadi kalau kita buka kedai kelontong dengan modal 100 juta di bulan Muharram, maka sudah sampai nisab di bulan Muharram itu. Tunggu setahun, berarti bayar zakatnya di bulan Muharram berikutnya. Tapi kalau kita jualan model barang kecil yang nisabnya tidak sampai, artinya modalnya tidak sampai nisab, misal jualan mie, jualan siomay, jualan pentol bukan pentol jarum, Pak, roti pentol punya Madura itu gerobak-gerobaknya semuanya modalnya cuma 1 juta. Berarti tidak dihitung, belum sampai nisabnya dari modal pertama. Jadi yang jualan di atas 85 juta modal baru dihitung nisab pertama. Nah, ketika sudah sampai setahun, sudah wajib bayar zakat. Bagaimana cara bayarnya? Mohon diingat kembali rumus membayar zakat niaga, yaitu dihitung aset yang sedang berjalan atau aktiva lancar. Jadi hitung bukan modal, hitung barang-barang yang ada di toko yang jadi modal kita pertama. Ditaksir, dihitung itu ditaksir. Misal jualan apa, apa sajalah, ya. Itu dihitung semua barang yang ada di toko, ditaksir berapa semua harga barang tersebut, ditambah dengan keuntungan. Ya. Keuntungan itu keuntungan bersih setelah dihitung setahun. Yang disebut dengan keuntungan bersih neto adalah keuntungan yang didapat dipotong dulu kebutuhan utama kedai tersebut, bayar pegawainya, hitung untuk listrik di bulan terakhir itu, ya, hitung air di bulan terakhir itu, pokoknya hitung yang wajib-wajib untuk toko. Nah, itu baru disebut dengan keuntungan. Jadi modal aset yang ada di dalam tambah keuntungan tambah piutang. Tambah piutang apa? Maksud piutang apa? Ada uang kita di tangan orang, ada barang yang diambil belum dibayar, itu juga masuk ke bahagian wajib zakat karena dia akan dibayar. Kecuali yang tidak dibayar lagi, udah lari orangnya dan kita tidak tahu lagi, itu tidak masuk. Makanya tambah piutang, baru kurangi dengan hutang, baru kurangi dengan hutang. Dulu waktu pinjam buka kedai pertama modalnya 100 juta, tapi ada hutang di situ 25 juta. Berapa perjanjian bayarnya, berapa per tahun? Kohnya hilang, baru dikali 2,5%. Ini bagi para pedagang jangan salah-salah. Sekali lagi saya ulang, rumusnya aset yang berjalan atau aktiva lancar tadi, barang-barang yang ada, tambah dengan keuntungan bersih, tambah dengan piutang, yaitu barang yang sudah dibeli belum dibayar. Ada mungkin sekitar 10 juta di tangan orang belum dibayar, piutang, dikurangi dengan hutang. Berapa hutang yang akan kita bayar tahun ini, misal kurangi, baru hasilnya dikali dengan 2,5%. Begitu cara membayar zakat perniagaan, apapun yang kita niagakan. Kita jualan rumah, properti, kayak gitu juga. Kalau rumahnya
yang kita jual, berarti termasuklah yang dihitung modal-modal untuk rumah itu. Tapi kalau menyewakan rumah, itu yang dihitung adalah hasil sewanya. Sama kayak yang punya toko, itu tidak dihitung tokonya, tidak dihitung rak-rak lemari-lemari untuk simpan barang, tidak dihitung. Yang dihitung hanya yang akan dijual. Karena rumah kita jadikan bisnis properti, berarti kita mau jual rumahnya, maka rumah itu pun jadi hitungan. Nanti kalau satu rumah 200 juta, satu rumah aja udah melebihi nisab. Tapi kalau kita koskan, kita jadikan kos-kosan, maka yang dihitung adalah hasil kos-kosannya. Rumahnya tidak dihitung, karena kita bukan jual rumah, tapi menjual hasil sewaannya, begitu. Baik, itu pelajaran kita minggu lalu, dan saya selalu mengulang lebih dahulu karena lebih penting mengulang daripada melanjutkan. Nyo lanjut berkati peluk tu, kita tanya musabah nak tu. Itu yang paling bahaya begitu. Ngaji udah 10 tahun, waktu kita tanya, ada teringat kayak mana cara bayar zakat emas? Oh, mak kata kapreh lebar, ku telefon ustaznya dia. Itu enggak betul itu. Makanya selalu saya coba ulang, paling kurang melekatlah sedikit, paling kurang. Dan masalah lupa Pak itu biasa, kami saja yang belajar tiap hari bisa lupa, apalagi yang datang seminggu sekali. Kami yang tiap hari ulang, itu bisa lupa, apalagi yang datang seminggu sekali. Maka saya ulang selalu. Baik, kita lanjut berikutnya. Benda ketiga yang wajib dizakatkan, yaitu zakatuz zuru' wassimar, yaitu zakat pertanian atau tanam-tanaman, wassimar, simar itu buah-buahan. Jadi kalau bahasa singkat kita, zakat pertanian dan perkebunan. Nah, ini yang akan dibahas. Zakat pertanian dan perkebunan itu wajib dibayarkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma'nya para ulama. Yang menjadi dalil adanya zakat pada pertanian dan perkebunan, yang pertama ayat Allah surat Al-An'am ayat 141. Allah mengatakan kulu min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Jadi makanlah buah-buahan yang telah masak, lalu berikanlah zakatnya ketika panennya. Jadi itu ayat menunjukkan Allah meminta untuk dibayarkan zakat pada buah-buahan. Lalu kemudian kalimat wa atu haqqahu yauma hasadi, bayarlah ketika panen, itu bisa pada buah-buahan, bisa pada tumbuh-tumbuhan yang lain. Nanti akan kita sebutkan rincinya. Lalu kemudian ayat Allah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan mengeluarkannya dari bumi. Jadi infakkanlah semua yang kami berikan yang baik-baik kepadamu, mimma kasabtum itu melalui usahamu, lalu apa yang kami keluarkan dari bumi, maka wajib diinfakkan. Infak di sini yang dimaksud bukan infak sunnah, tetapi infak wajib, yaitu zakat. Lalu kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu kata Rasulullah, la ta'khuzu sadaqah illa min hazihi
al-arba'ah. Janganlah engkau mengambil zakat kecuali pada benda-benda yang 4 ini. Apa dia? Asy-sya'ir wal hintah waz zabib wat tamar, iaitu gandum, syair itu tepung beras, hintah gandum, biji gandum, kemudian zabib kismis, kismis anggur kering, wat tamar, dan kurma. Nanti dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, fima saqatis sama' wal uyun aw kana asariyan al-usyur, hasil bumi yang diberikan hujan atau tumbuh karena hujan dari langit atau mata air, istilahnya tak ada hujan, maka wajib berikan 10%, 1/10, al-usyur itu 10%. Wa fima saqa bin nadhi nisful ashr, sedangkan yang engkau usahakan, jadi maksudnya dialiri, kita yang mengusahakannya, kita yang pakai mesin, kita tarik air, kadang-kadang kita baja dengan lembu, pokoknya kita mengusahakan agar dia hidup. Jadi bukan sawah tak ada hujan, maka keluarkan zakatnya nisful usyr, 1/20, yaitu 5%. Jadi yang sawah tak ada hujan 10%, yang kita mengusahakan airnya bayarnya 5%. Hadis ini menunjukkan apa? Ada zakat pada tanam-tanaman yang kita tanami. Ini dalil-dalil adanya wajib zakat pada tanam-tanaman dan buah-buahan. Baik, berikutnya syarat kapan syarat zakat pertanian dan perkebunan itu dikeluarkan. Dalam mazhab Syafi'i, sebelum mazhab Syafi'i sebagai wawasan kita, ada perbedaan pendapat tentang zakat pertanian dan perkebunan itu apa saja yang menjadi syarat untuk bisa dikeluarkan. Kalau menurut Hanafi kalau menurut mazhab Hanafi, itu apapun yang keluar dari bumi, baik pertanian, perkebunan, itu tidak ada batasnya, semuanya dizakatkan. Semuanya dizakatkan, apa saja, mau kacang, kedelai, ubi, apa saja, semuanya dizakatkan. Itu menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Malik, yang wajib zakatkan yaitu biji-bijian dan buah-buahan, yaitu berupa kurma, kismis dan zaitun. Selain itu tidak ada zakatnya. Jadi tidak ada zakat pada buah-buah yang lain seperti katufah, warumman, tidak ada zakat pada buah apel, delima, tidak ada zakatnya. Itu menurut mazhab Malik. Nah, sekarang menurut mazhab Syafi'i, ini lebih kita fokus karena kita sering beramal dengan amalan mazhab ini. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Menurut mazhab Syafi'i, syarat utamanya dalam membayar zakat pertanian dan perkebunan itu ada tiga syarat utama. Yang pertama yang menyangkut tentang benda yang dikeluarkannya, yaitu mimma yaqtatu, benda itu harus yang dijadikan bahan makanan pokok. Ini masih syarat pertama. Syarat pertamanya, benda yang dikeluarkan atau hasil pertanian dan perkebunan itu yang wajib dizakatkan hanya yang dijadikan bahan makanan pokok. Wa yudakhir, lalu
yang bisa disimpan lama. Artinya kalau tidak bisa disimpan lama, tidak wajib zakat. Yang ketiga, wa yumbituhu al-adamiyun, harus yang ditanam sengaja oleh anak Adam. Jadi kalau begitu, yang tumbuh sendiri dia, kita tidak menanamnya, tapi tiba-tiba kita lihat udah tumbuh di sawah. Mungkin hasil dari orang-orang campak-campak tumbuh kerawai. Itu tidak wajib zakat, karena bukan disengajakan untuk ditanam. Makanya hasil-hasil dalam hutan yang tumbuh-tumbuh sendiri itu, itu tidak termasuk komoditi zakat. Jadi benda yang dizakatkan itu memenuhi 3 syarat. Menjadi bahan makanan pokok. Jadi kalau bukan makanan pokok, tidak wajib zakatkan. Kemudian makanan pokok ni Pak, tidak mesti standarnya Indonesia, sesuai dengan negara masing-masing. Kemudian yang bisa tahan lama, artinya kalau dia membusuk tidak wajib zakat. Kemudian yang bisa yang ditanami dengan sengaja oleh anak Adam, itu dalam urusan benda yang dizakatkan. Makanya lalu disebutkan bentuk-bentuknya oleh mazhab Syafi'i. Faminal hub, dari bentuk biji-bijian. Jadi dari 3 kriteria tadi yang wajib zakatkan, dari bentuk biji-bijian adalah al-hintah, gandum. Itu kan gandum bagi kita bukan makanan pokok, tapi makanan pokok bagi negara-negara Arab. Asyair, tepung beras, itu makanan pokok. Maknanya di Arabnya pegang roti. Orang itu makan hari-harinya celek-celek roti, celek-celek gitu Pak. Celek-celek apa bahasa Indonesianya? Dicelek-celek. Apa bahasa Indonesia pun dah pegang nanti. Ya, dicilet pokoknya. Pokoknya roti dibelah dicilet. Pokoknya roti itu mereka buat dari tepung-tepungan itu. Itu makanan pokok bagi mereka dan tahan lama. Lalu sengaja ditanami itu semuanya. Lalu kemudian az-zurrah, jagung-jagungan, itu makanan pokok bagi sebahagian tempat. Kemudian al-arus, ini padi. Itu bagi kita padi makanan pokok. Dan di Indonesia saja makanan pokok, tidak semua padi. Di Ternate di mana tuh yang makanan pokoknya sagu. Maluku sagu. Kemudian ada yang jagung juga. Lupa saya daerah mana itu, jagung makanan pokoknya. Pokoknya standarnya menurut daerah tersebut. Apa yang jadi makanan pokok itulah yang wajib zakatkan. Kemudian al-adas. Adas ini di kita tidak ada Pak. Di Arab ini adas itu wa adasiha wa basaliha dalam surah Al-Baqarah itu biji-bijian berbentuk merah. Itu juga jadi makanan pokok. Wa ma asbaha zalik, atau apapun yang bentuk biji-bijian yang memenuhi 3 kriteria tadi wajib zakat. Yaitu menjadi makanan pokok, kemudian tahan lama, kemudian disengaja ditanam, kan timoh keroi. Maksudnya ya kita tidak menanamnya, itu tidak wajib zakat bagi kita. Misal tadi jagung, kita tidak tanam jagung itu, tapi tumbuh sendiri dia Pak. Tumbuh sendiri, itu banyak sekali hasilnya. Kalau bukan kita tanami dengan sengaja, maka tidak ada zakat pada hasil jagung itu. Lalu kita kemudian mulai menanaminya, kita lihat bagus tanah di sini, berikutnya baru ada zakat setelah kita sengaja menanamnya. Itu dari bentuk biji-bijian. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan, sedangkan wa minas simar, dari bentuk buah-buahan yang wajib zakatkan hanya dua model buah-buahan yang wajib zakat. Apa dia? At-tamar wa zabib, yaitu kurma dan kismis. Zabib itu kismis, anggur kering. Kalau anggur bahasa Arabnya al-inab. Anggur itu dalam mazhab Syafi'i tidak kena zakat, karena anggur tidak tahan lama kecuali setelah dijadikan
Kismis. Kismis itu kan anggur yang dikeringkan, Pak. Dia di oven dulu, di apa namanya, pokoknya itulah di suop, apa ni nak suop di oven dulu, setelah itu dikeringkan, dijemur sampai jadi kismis. Kismis itu kena zakat tu, dan orang Arab sampai sekarang masih menjadikan kismis bahagian buah-buahan yang sangat diminati. Jadi menurut mazhab Syafi'i, selain daripada kurma dan kismis tidak ada zakatnya. Nanti akan timbul pertanyaan, jadi yang selama ini kita panen pisang tidak ada zakat, lalu apel tidak ada zakatnya, sawit tidak ada zakatnya. Cuma perlu diingat, yang dimaksud tidak ada zakatnya, tidak ada zakat pada bendanya, tidak ada zakat pada bendanya. Tetapi begitu sawit itu diperjualbelikan, apel itu diperjualbelikan, hasil kebun panen jeruk kita jual, kena zakatnya zakat perdagangan, bukan zakat buahnya. Tapi kalau kurma dan kismis itu kena langsung zakat pada buahnya, langsung pada buahnya. Jadi yang dikeluarkan ya buahnya, sama kayak biji-bijian tadi, begitu dikeluarkan padinya. Jadi kalau ada orang tanya, mana nak kena zakat kebun sawit, urang sawit, tidak ada zakat pada sawit. Yang ada zakat hasil ketika diperjualbelikan. Sekarang kita punya sawit, hasilnya tidak kita jual, Pak. Kita tidak berbisnis dengan sawit itu. Kita habis dapat sawit, paling jual untuk bisa makan sendiri saja, itu tidak ada zakatnya. Tapi mulai kita bisniskan, orang hari ini punya kebun sawit kan tidak mungkin makan sawit, pasti rencana berbisnis, pasti rencananya dapat pula cocok keuntungan. Di situ nanti kena zakat perdagangan. Nisab perdagangan itu 85 gram emas. 85 gram emas berarti nisabnya 85 juta. Artinya kalau kebun sawit itu hasilnya melebihi 85 juta sekali panen, kan itu sudah kena nisab. Sudah kena nisab. Bayar langsung apa enggak? Enggak, tunggu setahun. Kan yang dilihat kan hasilnya, uang tabungan setelah jual sawit itu. Tunggu setahun. Setelah setahun baru 2,5%. Itu. Jadi orang jangan sampai kebingungan waktu dijawab, hana zakat buat sawit. Kan betul hana zakat buat sawit, tapi zakatnya di saat diniagakan. Begitu. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan yang ada zakat hanya pada kurma dan biji dan kismis. Ini disebut tamar. Kenapa tamar? Karena begini, Pak, bahasa tamar, kurma itu ada macam-macam nama. Jadi bahasa Arab itu luas sekali. Kalau masih muda, sangat muda, kurma muda, yang waktu digigit masih keras, Pak, kayak gigit salak itu. Yang orang-orang yang tidak ada anak biasanya mencari-cari kurmut itu, tapi tidak ada yang berhasil satupun. Itu kurmut itu namanya balah. Nanti dia begitu masak sudah masak betul, kayak sukari hari ini tu, itu namanya rutab. Rasulullah selalu berbuka puasa dengan rutab, kurma basah, kurma yang sudah masak basah. Nah, tamar di sini mazhab Syafi'i mengatakan at-tamar. Apa bedanya? Tamar itu kurma yang sudah kering, artinya sudah dikeringkan, agak keras. Kalau kurma basah itu tidak bisa tahan lama, dia membusuk, mekulat. Tapi begitu jadi tamar itu memang sengaja gadai, jadi dia keras sedikit kerasnya, masih bisa kita makan. Itu tahan lama, Pak. Itu tidak berkulat, itu tahan lama. Nah, jadi inilah dua buah-buahan yang ada zakatnya. Wala zakata fil khadran, makanya tidak ada zakat pada semua sayur-sayuran yang bukan biji-bijian. Tadi kan biji-bijian yang disebut ada zakat. Tidak ada zakat pada sayur-sayuran. Bapak tanam bayam, tanam ini, tanam, tidak ada zakatnya. Juga tidak ada zakat al-fawakih,
buah-buahan selain daripada kurma dan kismis. Disebutkan contohnya al-bittikh wal rumman wal qasab. Tak ada zakat pada semangka tu. Lihat pak orang panen semangka, subhanallah, luar biasa. Ada zakat pada benda itu? Tak ada. Yang ada hasil penjualannya. Kalau kita tanam semangka hasilnya tidak ada, kita makan tiap hari, pokoknya kita nak makan nasi selama setahun tu semangka. 1000 ton pun tidak ada zakatnya kalau tidak diperdagangkan. Begitu juga ar-rumman itu delima, kemudian wal qasab, tebu, tidak ada zakatnya. Maksudnya tidak ada zakat pada bendanya, tidak perlu keluarkan tebu walaupun hasil panennya banyak. Yang ada pada perdagangan tebu. Begitu. Kamu boleh pak kah? Ini jangan sampai anak nanti minggu depan saya ulang lagi pasti. Jadi itu di dalam mazhab Syafi'i, dan itu syarat pertama tadi, yaitu harus benda yang zakatkan itu harus bentuknya makanan pokok, tahan lama, sengaja ditanami, dari bentuk biji-bijian dan buah-buahan. Jadi buah-buahan hanya ada zakat pada kurma dan kismis. Okey. Kita dua-duanya tidak ada di sini. Artinya ada di sini kita tidak bercocok tanam dengan kurma, kita tidak bercocok tanam dengan kismis. Makanya rata-rata kita memang tidak ada zakat pada benda itu. Banyak kok yang produsen kurma yang mendistribusi kurma itu berkotak-kotak, itu berton-ton masukkan. Mereka kena zakatnya dari hasil jualannya, bukan dari kurmanya. Karena bukan ditanami, jualan urung mekat kurma, jadi dari mekat. Udah, berikutnya syarat kedua, ayyakuna natid nisaban kamila, harus mencapai nisab. Berapa nisabnya? Pertanian dan perkebunan nisabnya berdasarkan hadis Nabi adalah 5 awsaq, 5 wasaq. Nah, berapa 5 wasaq ni? Nah, disinilah terjadi perbezaan pandangan. Jadi ini akan menentukan jumlah padum panen kedanyo, padum padi berapa kalau panen. Seandainya kita punya kebun kurma atau kismis, berapa nisab yang menjadi ambang batas kita sudah mulai wajib zakat. Nabi cuma menyebutkan 5 wasaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat kecuali sudah mencapai, tidak ada zakat pada tanaman kecuali sudah mencapai 5 wasaq. Laisa fi ma duna 5 awsuq sadaqah. Tidak ada zakat kecuali sudah mencapai 5 wasaq. Yang jadi masalah berapa 5 wasaq ni? Timbullah perbezaan pandangan. Ni dalam kitab ni, dalam Fiqh Islami wa Adilatu ni, Syekh Wahbah Zuhaili langsung menentukan bahawa yang dimaksud 5 wasaq adalah 1600 rital negeri Baghdad. Cuma kerana kita bukan tinggal di Baghdad, maka kita tak usah pakai rital ni, kecuali bapa orang Iraq, orang Baghdad. Kemudian sama dengan 342 rital negeri Damaskus. Cuma kerana kita enggak tinggal di Damaskus, kita enggak usah pakai ni. Ini cuma untuk pengetahuan kita saja. Jadi padu man dengan kilo kedanyo ronyo. Dengan kilo kita itu disebutkan langsung wahia tusawi, dan dia sama dengan 653 kilogram. 653 kilogram. Kalau hasil panen melebihi 650 kilogram, maka sudah mencapai nisab. Nah, dan ini Pak, tidak disepakati. Maksud tidak disepakati begini, beda-beda pandangan masalah ini. Ini dalam kitab Fiqhul Manhaji alal Mazhab Asy-Syafi'i. Itu ada juga ulama yang mengatakan 5 wasaq itu sama dengan 900 literin kilan, 900 kilo, 900 kilogram. Kabeh dalam
Ini di sini dikumpulkan. Ini saya bawa salah satu kitab yang mengumpulkan perbezaan jumlah. Karena ini akan menentukan berapa nisab padi yang menjadi bahan makanan pokok kita. Kita kan biasanya keluarkan zakat kalau pada biji-bijian kan padi. Nah, jadi kalau kita kumpulkan semua, yang pertama, pandangan pertama 5 wasak itu sama dengan 750 kilogram. Dan itu 750 kilogram itu sudah masuk beras. Artinya 750 kilogram beras. Kemudian pandangan kedua 520 kilogram beras. Kalau dengan kulit-kulitnya 653. Dengan kulit-kulitnya 653 kilogram gabah padi mengkulit. Apa bahasa katanya apa? Padi. Ya udahlah, padi betul. Kalau sudah dikuliti, sudah habis kulitnya kan jadi beras. Jadi pandangan kedua ni 653 kilogram itu berbentuk padi. Kalau sudah jadi beras 520 kilogram. Kemudian pandangan ketiga itu yang seperti disebutkan, yaitu 653. Saya coba cari berapa pandangan yang lain. Ini pandangan yang paling masyhur. Di sini tidak peduli mau beras, mau padi, mau gabah, berkulit atau sudah tetap hitungannya 653 kg. Di sini dalam kitab ini juga 653 kg. Makanya kita bayar pada zakat padi itu sedikit terjadi perbezaan cara melihat nisabnya. Ada sebahagian itu menentukan kalau padi, kalau beras itu 653 kg lagi yang tulis. Kalau padi belum jadi beras dengan kulit-kulit dikali 2, jadinya 1,2 ton. Berarti padumnya 1,200 kilo. Makanya di kampung-kampung saya dengar tunggu seton dulu baru bayar. Tapi yang dibayar padi. Itu juga tidak bisa kita salahkan karena berbentuknya masih kulit. Cuma yang perlu kita tahu Pak, dalam mazhab Syafi'i itu zakat yang dimaksud sebenarnya adalah zakat setelah dikuliti. Jadi yang disuruh bayar zakat bukan dengan kulit-kulitnya tapi beras. Cuma karena orang hari ini mau bayar zakat dengan kulitnya, berarti nisabnya dikali 2. Nah, itu juga tidak bisa disalahkan. Makanya di kampung-kampung berapa panen siton? Sitonnya pada gunca 5 lah. Berapa gunca? Saya tidak bersawah. 5 5 gunca. Satu gunca berapa nalih? Lu tanya saya handupu sapu lu masalahnya. Tipu ya. Bapak yang turun ke sawah paham. Saya tak paham. Saya sok-sok tahu aja, Pak. Saya cuma berpatokan pada kilo. Saya tak paham karena tidak pernah turun ke sawah. Jadi berarti yang dilakukan di kampung tidak bisa salahkan. Itu 1 ton kalau bayar dengan padi. Kalau dengan beras 653 kg. Tetapi kitab-kitab yang banyak, dan saya coba cek di internet nisab zakat padi itu termasuk badan zakat itu mengatakan ya 653 kg. Enggak mesti harus sampai 1 ton. 653 kg mau padi mau beras itulah standarnya. Jadi kalau begitu Pak, karena masih terjadi perbedaan pandangan, memang sebaiknya begitu lewat di atas 653 sebaiknya dibayar. Karena ini kan ada perbedaan pandangan. Supaya aman, kalau hasil panen kita walaupun bentuknya mengkulit padi, kalau sudah lewat 653 kg sebaiknya bayar. Jadi jangan nunggu 1 ton. Karena pandangan ini yang saya lihat paling banyak oleh para ulama. 650 kilogram baik beras maupun padi. Padumnya, senalihnya pada kilo Pak kira-kira. Itu salah juga. 1 gunca 200 kilo. Itu sebenarnya kalau belum sampai nisab itu tidak disebut zakat. Mesti kepeduk juga kan, kepeduk lah daripada berkenaan dengan zakat. Tetap dia tidak kena zakat. Tetap tidak disebut zakat. Berarti orang itu bersedekah. Tapi ke hasil sawahnya insya-Allah dipelihara Allah. Karena orang bersedekah dipelihara hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya zakat itu harus sesuai prosedur.
Itu harus mengikuti nisab. Makanya kalimat terakhir yang kita bilang, nisab biji-bijian kita atau padi itu paling bagus Pak untuk berjaga-jaga. Jaga 650 kilo. Kalau sudah melebihi itu hasil panen, itu langsung bayar. Dia tidak ada haulnya, tidak nunggu setahun. Kapan panen, wa atu haqqahu yauma hasadi, kapan panen bayar. Oh, dalam setahun itu 3 kali panen bayar. Cuma ada pandangan lain dari mazhab Syafi'i, kalau tidak sampai di panen pertama, disuruh tunggu panen berikutnya, suruh gabung semuanya. Ada juga pandangan itu. Juga maksudnya supaya berhati-hati. Misal selama ini kan setahun itu 3 kali panen. Misal panen pertama tidak sampai, panen kedua ada lagi, cuma tetap tidak sampai, panen ketiga tidak sampai, disuruh gabungkan setahun itu supaya sampai nisab. Ini nasib pandangan dari ulama-ulama Syafi'i. Jadi ini cara membayarnya. Jadi kalau zakat pertanian dan perkebunan, bayarnya itu langsung ketika panen, ya. Jadi dia tidak nunggu setahun, kecuali hasil kebun tadi yang bukan kurma dan kismis, itu kita jualan, hasil jualnya tunggu nisab lalu tunggu setahun, karena dikiaskan ke zakat perdagangan.